Halo sobat-sobat ilmiah, selamat datang di channel Bimbel Rumah Ilmiah. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 7 tentang pengurangan bilangan bulat bagian kedua. Nah sobat, ini ada contoh soal nih, nomor pertama ya. Tentukan hasil pengurangan bilangan-bilangan berikut. Ya, kita kerjain dari nomor yang A ya. Ada negatif 8 dikurang 12 ya. Jika seperti ini kita pusing ya sobat. Kita bisa menggunakan konsep kita menambahkan dengan lawan pengurangnya. Seperti di pengurangan bilangan bulat bagian pertama. Ya, kita bisa menambahkan dengan lawan pengurangnya. Berarti kita tulis dulu nih. Angka yang pertama adalah sama dengan negatif 8. Akan ditambah berapa? Ditambah dengan lawan pengurangnya. Di sini lihat pengurangnya adalah 12 ya, berarti nanti akan ditambah dengan lawan pengurangnya. Berarti lawannya 12, lawannya positif 12 adalah apa? Negatif 12 ya, negatif 12. Ingat ya, lawannya positif 12 adalah negatif 12 ya, tinggal negatif positifnya aja sobat harus ingat ya. Angkanya tergantung nanti angkanya di soal ya, lalu ini akan sama dengan berapa. Nah jika pertambahan seperti ini kan kita bisa kerjain ya, min 8 ditambah negatif 12, negatif tambah negatif, hasilnya adalah negatif karena mereka sama. Caranya ditambah ya, karena udah sama ya udah kita tambah aja, tinggal 8 ditambah 12 ya. Kita tulis dulu tandanya negatif karena negatif tambah negatif. 8 tambah 12 adalah 20 ya. Jadi seperti itu ya sobat, min 8 min 12 adalah negatif 20. Sekarang kita ke soal yang B ya. Kita menambah dengan lawan pengurangnya. Kita tulis dulu, berarti 6 akan ditambah dengan lawan pengurangnya. 6 dikurang negatif 10 ya. Jadi pengurangnya ini adalah negatif 10 ya. Karena pengurangnya negatif 10, lawannya negatif 10 apa sobat? Adalah positif 10. Berarti nanti 6 akan ditambah oleh 10 ya. Ingat ya, lawannya negatif 10 adalah 10 karena kita menambah dengan lawan pengurangnya untuk pengurangan bilangan bulat ya. Nanti akan sama dengan berapa? 6 ditambah 10, positif tambah positif, hasilnya positif. Cara ditambah 6 tambah 10 adalah 16. Nah, kita soal C nih yang agak sedikit kompleks ya. Kita lihat soal yang C. 14 dikurang 15 dikurang negatif 21. Kita kerjain pelan-pelan. Kita kurang 14 kurang 15 aja dulu. Ya, kita kerjain ini. Kita nanti akan 14 ditambah dengan lawan pengurangnya. Ditambah, dia dikurang oleh 15. Berarti lawannya 15 adalah negatif 15. Ya, nanti akan dikurang oleh negatif 21. Ininya kita tetap salin aja dulu ya, kita kerjain ini dulu. Ini kita kerjain positif tambah negatif, hasilnya tergantung 14 tambah negatif 15. Karena lebih besar negatif, hasilnya akan negatif. Cara dikurang, besar kurang kecil, 15 kurang 14 adalah 1 ya. Jadi nanti akan negatif 1 lalu dikurang negatif 21 akan sama dengan berapa? Di sini lihat ya, negatif 1 dikurang negatif 21 ya. Kita menggunakan cara kita menambah dengan lawan pengurangnya. Berarti kita tulis dulu min 1 kita akan tambah dengan lawan pengurangnya. Karena dia dikurang oleh negatif 21, berarti lawan negatif 21 adalah lawan negatif positif. Berarti lawan negatif 21 adalah positif 21 ya. Nanti akan sama dengan berapa? Jadi seperti itu ya, negatif tambah positif hasil tergantung. Karena lebih besar positif, hasilnya positif. Cara dikurang, besar kurang kecil ya udah, 1 sama 21 udah pasti besaran 21 ya enggak. 21 kurang 1 berapa sobat? Ya udah, hasilnya berarti 20. Itu untuk contoh soal pertama. Nah sobat, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Sini ada soal cerita, seekor lumba-lumba
melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut. Nih di garis bawah ya, 3 meter di atas permukaan air laut ya. Jadi nanti indikator kita air laut ya. Kemudian turun menyelam sampai kedalaman 7 meter. Nah, lalu pertanyaannya, hitunglah jarak antara puncak lompatan lumba-lumba tersebut dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba ya. Jadi lumba-lumba lompat sampai 3 meter, turunnya nyelam ke air laut sampai 7 meter. Jika sobat bingung, kita bisa mengilustrasikan dengan garis bilangan yang vertikal aja ya. Tadi saya bilang kita indikatornya adalah air laut, berarti nanti adalah 0 ya nggak? Nah, air laut ini adalah 0 ya. Lalu kita bisa yang atasnya ini 1 ya. Jika kurang kita tambahin ya garis bilangannya, 1, lalu ini 2, lalu ini 3 ya. Ini untuk jaga-jaga ya. Lalu ke bawah, karena nyelam sampai 7 berarti nanti kita sampai negatif 8 juga bisa ya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan ini negatif 8. Oke, pertama kan si lumba-lumba dari permukaan air laut, terus dia lompat 3 meter ya. Dia lompat nih 3 meter, berarti ke atas ya, karena lompat ke atas dong ya nggak, ke atas 3 meter 3 meter. Lalu habis lompat dia ngapain? Dia nyelam 7 meter ya. Berarti dari 3 ini kan dia habis lompat turun ya nggak, nyelam 7 meter. Berarti dari 3 ini dia 7 meter. Sampai mana nih? Kita lihat ya. Sampai 7 meter. Sampai 7 ya. Dia bilang habis lompat dia nyelam sampai dalamnya 7 meter ya. Bukan habis lompat nyelam sejauh 7 meter, itu beda ya. Jadi dia lompat, habis itu dia nyelam 7 meter dari permukaan air laut. Kenapa dari permukaan air laut? Karena kita butuh permukaan air lautnya ini sebagai 0 ya. Ini tuh menunjukkan apa? Ini air laut ya. Permukaan air laut ya. Nolnya ini menunjukkan permukaan air laut. Jadi pertama dia lompat 3 meter, lalu turun nyelam 7 meter. Dan yang ditanya ini tuh jarak dari sini ke sini tuh berapa ya. Di sini lihat, kalau ditanya jarak berarti nanti kita pakai selisih ya enggak, jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba. Kita pakai selisih. Kalau kita pakai selisih berarti kecil kurang gede apa besar kurang kecil sobat? Kalau selisih berarti besar kurang kecil ya. Karena besar kurang kecil, kita tulis deh ya, jarak puncak lompatan ya. Jarak puncak lompatan. Jarak puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman ya. Penyelaman akan sama dengan berapa? Karena pakai selisih tadi udah dibilang ya, besar kurang kecil. Di sini lihat 3 sama negatif 7 meter ya. Ini dia turun sebanyak 7 meter ya, turun ke bawah 7 meter ya. Saya tulis deh min 7 biar sobat nggak bingung. Sini lihat 3 sama negatif 7, lebih besar siapa? Lebih besar 3 apa negatif 7? Lebih besar 3 dong. Jangan lihat angkanya, lihat positif negatif. Angka negatif itu di bawah, kalau di bawah dia semakin kecil sobat, di atas itu semakin bos. Berarti lebih besar 3 ya. Berarti caranya gimana? 3 akan dikurang oleh negatif 7 ya. Nah ini akan sama dengan berapa? 3 dikurang negatif 7, kita bisa menggunakan dengan tanda tambah ya. Nanti 3 akan ditambah dengan lawan pengurangnya. Karena pengurangnya adalah negatif 7, lawan negatif 7 adalah 7. Jadi nanti 3 akan ditambah 7, hasilnya berapa? 10 meter ya. Jadi jarak antara puncak lompatan dengan dia nyelam adalah 10 meter ya. Kita bukti nih, bener apa enggak nih ya. Kita hitung ya, lompat sampai 3 ya. Kita hitung ke bawah ya,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai negatif 7. Berarti benar 10 meter. Hitungan kita juga benar. Besar kurang kecil ya. 3 lebih besar daripada negatif 7 ya. Jadi jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba tersebut adalah 10 meter. Itu untuk bagian kedua. Terima kasih ya telah menonton Sobat Ilmiah. Jika ada hal yang ingin Sobat tanyakan, Sobat boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Serta subscribe juga channel Bimbel Rumah Ilmiah. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Ilmiah.